Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Cindy Arnelia. Pada pembahasan video kali ini ialah menilai syair, yaitu syair ciptaan Cindy Arnelia yang terdapat pada video sebelumnya. Menilai syair sama halnya dengan menilai pantun pada konten aku minggu lalu, yaitu yang bertolak dari unsur intrinsik atau bahasa lainnya unsur intrinsik itu dijadikan pedoman dalam penilaian syair. Unsur intrinsik tersebut terdiri dari ada tema mayor, yaitu tema secara umum yang mewakili keseluruhan makna dari bait syair. Yang kedua, tema minor, yaitu subtema atau tema dalam lingkup sempitnya yang terdapat di dalam larik-larik syair dalam satu bait. Yang ketiga, amanat tersurat, yaitu amanat yang secara kasat mata atau secara nyata tertulis di dalam larik syair tersebut. Selanjutnya, amanat tersirat, yaitu amanat yang tersembunyi yang terdapat di dalam syair. Biasanya amanat tersirat yang dikemukakan oleh setiap orang itu berbeda-beda, tergantung kepada kemahiran dalam menganalisis makna suatu bahasa yang digunakan dalam suatu karya tersebut. Selanjutnya, pola larik, di mana pola larik pada syair itu ialah cenderung 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Keenam adalah pola bait unity, yaitu yang dilihat dari apakah larik yang terdapat dalam satu bait merupakan satu kesatuan ide atau bukan. Yang ketujuh, pola bait koheren, dilihat dari apakah antar larik satu dengan larik selanjutnya atau larik lainnya saling berkaitan dan menyambung. Dan yang terakhir ialah rima yang digunakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, kita mulai dari bait pertama yang berbunyi, inilah kisah sebuah cinta, menanggung derita memaksa tawa, menyiksa diri terkenang ibunda, pergi jauh sedari belia. Sebelum menilai, makna dari bait ini ialah kecintaan seorang anak kepada ibunya, namun ibunya telah tiada, sehingga ia merasa tersiksa saat terkenang dengan ibunya. Untuk penilaian yang pertama dilihat ialah tema mayor, yaitu tema secara umum atau tema secara keseluruhan dari isi bait syair. Tema mayor pada bait pertama ini ialah kesedihan, yaitu kesedihan seorang anak. Maka untuk tema mayor mendapatkan skor 1. Selanjutnya tema minor yang terdapat pada bait pertama ini, yang pertama ialah kerinduan, yang kedua kepergian seseorang, dan yang ketiga menanggung derita. Karena ada 3 tema minor, maka skor untuk tema minor ialah 3. Selanjutnya kita lihat amanat yang terdapat pada bait ini, yaitu amanat tersurat. Sepertinya tidak ada amanat tersurat atau pesan yang disampaikan secara langsung atau secara tertulis dalam bait ini. Karena tidak terdapat amanat tersurat, maka skornya 0. Selanjutnya kita lihat lagi apakah terdapat amanat tersirat di dalam bait syair ini. Saya menemukan 2 amanat tersirat. Yang pertama itu ialah sayangilah dan berbaktilah kepada ibu ataupun ayah selagi mereka masih hidup. Yang kedua, bersyukurlah bagi orang yang masih lengkap orang tuanya, karena ditinggal orang tua itu sangat pedih atau sangat tidak enak. Karena terdapat 2 amanat tersirat, maka skor untuk amanat tersirat ialah 2. Selanjutnya pola larik. Apakah pola larik yang terdapat pada bait syair ini memenuhi kecenderungan pola larik syair, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Baik, kita lihat pada larik pertama, inilah kisah sebuah cinta. Maka pada larik pertama ini terdapat 4 kata. Selanjutnya larik kedua, menanggung derita memaksa tawa, juga terdapat 4 kata. Berarti masih memenuhi kecenderungan pola larik pada syair. Jika pola lariknya sudah memenuhi kecenderungan pola syair, maka kita tidak perlu lagi mencari suku katanya. Jika tidak memenuhi, maka baru kita lihat lagi suku katanya apakah memenuhi atau tidak. Selanjutnya larik ketiga, menyiksa diri terkenang ibunda, juga terdapat 4 kata. Selanjutnya baris keempat, yaitu pergi jauh sedari belia, juga terdapat 4 kata. Karena keempat lariknya memenuhi kriteria atau kecenderungan jumlah kata dalam syair, maka
maka skor untuk pola larik adalah 4. Selanjutnya pola bait unity, yaitu apakah dalam bait tersebut merupakan satu kesatuan ide. Untuk mengetahuinya kita harus membaca dan mengetahui makna dari bait tersebut. Inilah kisah sebuah cinta, menanggung derita, memaksa tawa, menyiksa diri, terkenang ibunda, pergi jauh sedari belia. Bait ini memiliki satu kesatuan ide, yaitu tentang kesedihan karena sang ibunya meninggal. Maka skor untuk pola bait ialah 1. Selanjutnya ialah pola bait koheren, yaitu yang dilihat ialah apakah ada keterkaitan antar lariknya, yaitu antara larik 1 dengan larik 2 dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antar lariknya, maka kita harus menelaah larik per lariknya. Pada larik 1 dan 2 dikatakan ada sebuah kisah cinta yang membuatnya menderita. Lalu pada larik ketiga disampaikannya menyiksa diri, terkenang ibunda. Hal ini terlihat tidak nyambung karena di awal dikatakan bahwa ia akan menunjukkan sebuah kisah cinta, yaitu yang membuat dia menderita, terlihat pada lari ke-1 dan kedua. Namun pada lari ketiga tiba-tiba ia menyatakan perasaannya, yaitu terkenang ibunda. Seharusnya ia harus memperkenalkan dulu atau menjelaskan dulu siapa sosok yang ia cintai ini. Karena pola bait tidak koheren, maka untuk pola bait koheren ini mendapatkan skor 0. Selanjutnya rima yang terdapat pada bait pertama ini tentunya ialah rima akhir serangkai, yaitu rima aa. Untuk rima tengah ataupun rima pangkal tidak terdapat pada bait ini. Karena hanya terdapat satu rima, maka untuk rima skornya adalah 1. Nah, setelah ditentukan skor pada setiap unsur intrinsiknya, maka untuk bait pertama ini total skornya ialah 12. Selanjutnya bait kedua yang berbunyi, bila tiba daku dewasa, dekapmu jua tak pernah kurasa. Dunia terasa kejam menganiaya, tiada tempat berlabuh rasa. Tema minor pada bait kedua ini ialah masih tentang kesedihan, yaitu rasa sedih seorang anak karena tidak ada tempat berkeluh kesah. Maka untuk tema minor skornya 1. Selanjutnya tema minor yang terdapat pada bait kedua ini ialah kehidupan. Selanjutnya amanat tersurat. Pada bait kedua ini juga tidak terdapat amanat tersurat, yaitu amanat yang tertulis secara kasat mata di dalam bait tersebut. Karena tidak ada, maka skornya 0. Selanjutnya amanat tersirat. Di dalam bait kedua ini saya mendapatkan 2 amanat tersirat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ialah bahwa belayan kasih dan perhatian orang tua, terutama ibu, sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Kemudian amanat tersirat yang kedua ialah bahwa menjadi orang dewasa itu tidak mudah, pasti banyak rintangan dan tantangan. Maka hadapilah dengan lapang dada, karena semua orang mengalami fase itu. Selanjutnya pola larik, kita akan menghitung jumlah kata atau suku kata pada setiap lariknya. Larik pertama, bila tiba daku dewasa. Larik pertama ini mengandung 4 kata. Karena sudah memenuhi kriteria jumlah kata dalam syair, maka kita tidak perlu lagi menghitung jumlah suku katanya. Kita lanjut pada larik kedua, dekapmu jua tak kita ulang, dekapmu jua tak pernah kurasa. Ada 5 kata. Selanjutnya larik ketiga, dunia terasa kejam menganiaya. Ada 4 kata. Dan yang larik terakhir, tiada tempat berlabuh rasa. Juga ada 4 kata. Karena keempat lariknya memenuhi kriteria kecenderungan jumlah kata dalam syair, maka bait kedua ini mendapatkan 4 poin untuk pola larik. Selanjutnya pola bait unity, apakah bait kedua ini mengandung satu kesatuan ide? Ya, benar, bait kedua ini mengandung satu kesatuan ide, yaitu keadaan hidup seorang anak tanpa seorang ibu. Bisa kita baca kembali, bila tiba daku dewasa, dekapmu jua tak pernah kurasa. Dunia terasa kejam menganiaya, tiada tempat berlabuh rasa. Jadi menceritakan atau idenya itu
tentang keadaan hidup seorang anak tanpa seorang ibu. Maka skornya 1. Selanjutnya pola bait koheren, yaitu apakah antar larik dari bait tersebut saling menyambung atau saling berkaitan. Antar larik pada bait ini memiliki keterkaitan serta maknanya menyambung antara larik satu dengan larik yang lainnya. Dapat kita lihat dengan memaknai bait kedua ini, yaitu bila tiba anak itu dewasa, ketika anak itu dewasa, ia sangat membutuhkan dekapan ibunya karena dunia terasa kejam baginya. Namun dekapan itu tidak mampu ia dapatkan dan tidak ada tempat dia untuk menyandarkan titik-titik lelahnya. Karena pola baitnya koheren, maka mendapatkan skor 1. Selanjutnya rima yang terdapat pada bait kedua ini ialah rima akhir yang serangkai berpola AAAA. Karena hanya terdapat satu rima, maka skornya 1. Jadi total skor untuk bait kedua ialah 11. Selanjutnya bait ketiga atau bait terakhir. Bunyi bait terakhir ini ialah gundukan tanah yang membisu menjadi obat di kala rindu. Daksa terbujur kaku membeku, tak pernah hilang dalam ingatanku. Adapun tema mayor pada bait ini ialah kematian, maka tema mayor mendapatkan skor 1. Sedangkan tema minor yang terdapat pada bait ini, yang pertama itu adalah kerinduan dan yang kedua adalah kesedihan. Karena ada 2 tema minornya, maka skor untuk tema minor adalah 2. Amanat tersurat yang terdapat pada bait ketiga ini ialah berkunjunglah ke pemakaman orang yang kita cintai, sebab hal itu bisa melepas rindu kepada orang tersebut. Pada bait ketiga ini hanya terdapat 1 amanat tersurat, maka skornya ialah 1. Selanjutnya kita beralih ke amanat tersirat. Amanat tersirat yang terdapat pada bait ketiga ini yang pertama ialah kematian menjadi pengingat bahwa tidak ada yang kekal abadi di atas dunia ini. Yang kedua, mau tidak mau semua orang yang kita kenal dan kita sayangi akan pergi, maka siapkan mental dan hati untuk menerimanya. Yang ketiga, sayangi, temui, kasihi orang-orang yang kita sayang selagi ia masih hidup. Yang keempat, jarak rindu terjauh ialah antara alam dunia dan alam kubur. Maka luangkan waktu untuk menemui orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang menyayangi kita. Karena kalau sudah tiada, itu tidak ada lagi gunanya. Karena ada 4 amanat tersirat yang saya temukan pada bait ketiga ini, maka skor untuk amanat tersirat ialah 4. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kata pada setiap larik bait ketiga ini. Larik pertama mengandung 4 kata, yaitu gundukan, tanah, basah, membisu. Selanjutnya larik yang terakhir, tak pernah hilang dalam ingatanku. Ada 5 jumlah katanya. Karena keempat lariknya memenuhi kecenderungan jumlah kata dalam syair, maka untuk pola larik bait ini mendapatkan skor 4. Selanjutnya pola bait unity. Apakah bait ketiga ini merupakan bait yang memiliki satu kesatuan ide? Ya, benar sekali bahwa bait ketiga ini memiliki satu kesatuan ide, yaitu mengenai kepergian seorang ibu atau meninggal dunianya seorang ibu. Karena terdapat pola bait unity, maka kita beri skor 1. Selanjutnya pola bait koheren, yaitu apakah antar lariknya saling berkaitan atau saling menyambung. Bisa kita lihat dengan membacanya kembali, yaitu gundukan tanah basah membisu menjadi obat di kala rindu. Daksa terbujur kaku membeku, tak pernah hilang dalam ingatanku. Pola baitnya koheren, yaitu saling berkaitan atau saling menyambung, maka skornya 1. Maka total skor bait ketiga ialah 1, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15. Ternyata dari 3 bait tadi, bait ketiga lah yang memiliki skor paling banyak, yaitu 15. Nah, itulah kegiatan penilaian syair pada video kali ini.
Kesimpulannya ialah jumlah poin secara keseluruhan dalam syair yang saya buat ini ialah 38, di mana yang paling banyak memperoleh poin ialah bait ketiga, yaitu sebanyak 15 poin. Secara umum syair yang saya buat ini unggul di amanat tersirat yang disampaikan, namun sangat minim di amanat tersurat. Dari analisis penilaian pantun ini, saya juga mengetahui di dalam syair saya masih terdapat kekurangan. Salah satunya ialah pola bait yang tidak koheren, yaitu antar larik satu dengan larik lainnya tidak menyambung atau tidak saling terikat maknanya, yaitu terdapat pada bait ke-1. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.